Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Blitar, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Lina Krisnawati dari SDN 2 Bendogerit. Saya Siska Widianti dari SDN 3 Sananwetan. Saya Lulu Kurniawati dari SMP Alam Al-Ghifari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Lulu. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah baik Bu Lulu. Sehat, sehat ya. Oke, Ibu Siska, hari ini Bu Siska ada jadwal kegiatan coaching ya? Iya, Betul Bu Lulu. Kita jam berapa Bu? nanti setelah ini Bu. Setelah ini. Sekitar jam 12. Sekitar jam 12. Oke. Bu Siska, ini saya mohon izin, saya akan mengadakan kegiatan supervisi untuk kegiatan coaching kali ini. Saya akan bergabung dengan Bu Siska nanti sebagai supervisor di kegiatan coaching. Mohon izin ya. Iya. Boleh kan ya? Iya. Oke. Baik, Bu Siska, sebelum nanti kita Bu Siska mengadakan kegiatan coaching, ada beberapa rubrik penilaian yang sekiranya bisa terdapat dalam kegiatan coaching tersebut. Nah, ini mohon izin untuk saya bacakan untuk rubrik penilaiannya ya Bu. Yang pertama yaitu percakapan coaching nanti harus sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, coach nanti dapat mendengar secara aktif, bebas dari asumsi dan tidak perlu untuk judgement ataupun asosiasi. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang terbuka dan dari hasil mendengarkan. Selanjutnya yaitu dapat mendorong coach untuk mengeluarkan ide-idenya. Nah, ini ada beberapa istilahnya rubrik penilaian yang sekiranya bisa terdapat dalam kegiatan coaching itu. Jika dari rubrik penilaian ini, apakah ada pertanyaan Bu Siska? Tidak ada Bu. Ya, sudah cukup saya kira. Oke, Bu Siska, dalam kegiatan coaching ini nanti sekiranya ada kompetensi apa saja yang ingin didapat dari kegiatan coaching siang nanti. Nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Oh gitu. Dari ketiga hal itu yang akan diambil Bu Siska secara spesifik itu yang mana Bu? Mungkin nanti saya akan mengambil kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, alasannya apa ya Bu? Memilih pertanyaan berbobot. Iya, menurut saya harus melatih kompetensi ini untuk membuat pertanyaan yang berbobot ini karena untuk pertanyaan yang berbobot ini sangat membantu untuk menggali informasi maupun merangsang si coach untuk dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oh iya, berarti prosesnya bersumber pada coach sendiri gitu ya. Iya ya. Oke, Bu Siska, kalau boleh tahu indikator keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini itu apa ya Bu? Iya, saya harapkan nanti coach bisa mencari atau menggali potensinya sendiri. Dia mampu mencari solusi atas permasalahan yang dia alami sendiri. Itu tuh ya. Jadi mampu menyelesaikan solusinya berasal dari dirinya sendiri gitu ya. Oke Bu Siska, nanti saya akan mengikuti Bu Siska untuk kegiatan coaching. Kiranya itu untuk kegiatan supervisinya, monggo dilanjut untuk kegiatan supervisinya coaching bersama Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Selamat siang Mbak Sis, selamat siang Mbak Ilin. Ada apa teman kesing? Ini Mbak Siska mau cerita nih. Mbak Siska ada waktu luang nggak ya? Enak. Cerita tentang apa? Sebenarnya aku itu adalah sahabat dengan lain murid. Like masalah lagi with it. Ya,
hari ini mungkin kita ngobrolnya nggak bisa lama ya Mbak Lin, mungkin sekitar 15 menit saja cukup ya. Ya baik kan takut ya Mbak, apa ya, terus Mbak Lina pengen dapat apa dari obrolan kita hari ini? Aku itu pengennya dapat solusi gitu loh Mbak, untuk mengatasi permasalahan diri ini. Supaya kejadian ini tidak berlarut-larut. Memang ada masalah apa Mbak Li? Ceritanya begini Mbak ya, jadi kemarin itu waktu hari Jumat, itu ada wali muridku ya Mbak, itu WA di grup. Nah, itu bilangnya gini Mbak, Bapak Ibu wali murid, ini anak saya pulang sekolah kok wajibnya kok dicoreti, katanya dicoreti oleh temannya waktu di sekolah. Lah, gurunya ini kemana ya kayak gitu Mbak? Berarti masalahnya dengan wali murid karena tidak terima anaknya pulang dengan wajah yang dicoret itu. Terus Mbak ini sudah melakukan apa dengan adanya masalah itu? Kemarin kan karena itu waktu mengaji ya Mbak, ini waktu mengaji. Kemudian memang pas saat itu saya sedang ada kegiatan di luar Mbak. Oh iya, jadi waktu itu kan rame ya Mbak di grup itu, maksudnya wali murid yang lain akhirnya menanggapi juga. Dia wali murid yang menjawabnya, mohon maaf Bapak, karena saya hanya wali murid hanya mengantar dan menjemput anak saya saja, jadi saya tidak tahu kejadian di sekolah. Mohon untuk konfirmasi kepada wali kelasnya gitu. Terus kemudian bapaknya ini yang WA tadi itu langsung menyebut, maaf ya Mbak, maksudnya menyebutkan nama anak yang surat itu tadi gitu loh Mbak. Nah kan takutnya kalau di WA di grup itu kan pasti ada wali murid yang pro dan kontra kan. Nah takutnya nanti kan malah bertambah besar ya Mbak ya masalahnya. Akhirnya kan saya nonaktifkan itu WA di grup, hanya admin saja yang bisa mengirim pesan. Berarti Mbak Ina sudah mencari informasi juga terkait permasalahan ini ya Mbak Ina ya. Akhirnya kan Mbak, itu wali murid itu kan akhirnya saya panggil. Yang bersangkutan itu antara wali murid A dan C itu saya panggil untuk datang ke sekolah untuk konfirmasi ya verifikasi kejadian. Nah, saat ini Mbak Ina sudah memverifikasi ke wali enggak. Terus informasi apa yang Mbak Ina dapatkan dari wali murid? Kan awalnya kan anaknya sih dulu saya panggil ya udah tidak si A dan si B, apa betul kejadian itu terjadi di sekolah waktu jam ini. Makanya dia dulu saya memang dicoret-coret sama si B. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak melapor kepada guru haji? Ya, kan gitu ya Mbak. Terus akhirnya anak itu bilang juga, sudah Bu, saya sudah melapor. Terus sama guru haji dibilangnya apa? Suruh membersihkan. Ini A dan B tadi membersihkan wajahnya si A Mbak, itu membersihkan sesama saya. Nah, namanya anak saya Mbak ya pasti kan kurang bersih ya baru akhirnya pulang sekolah itu sampai rumah itu kan masih ada bekas-bekasnya gitu. Terus akhirnya orang tuanya si A itu tidak padahal anaknya tadi juga sedang membersihkan. Iya, ada orang tuanya yang tidak terima karena masih terlihat coret-coret gitu. Terus yang ingin Mbak Lina lakukan itu seperti apa rencananya? Rencananya gini Mbak, karena ini kan sudah kejadian itu bukan hanya satu orang wali murid kan Mbak. Jadi saya inginnya itu merencanakan agar mengumpulkan wali murid Mbak. Jadi saya mungkin sosialisasi kepada wali murid bahwa untuk misalkan ada permasalahan di sekolah kan soal anak-anaknya itu silakan untuk klarifikasi dulu kepada saya selaku wali kelas. Jadi tidak mengambil tindakan sendiri kan itu. Berarti rencananya dari permasalahan itu karena permasalahan ini tidak terjadi sekali dua kali saja ya Mbak. Jadi wali murid itu suka mengambil keputusan sendiri supaya mengambil sikap sendiri. Akhirnya ada
main menjadi ramai di antara wali murid begitu ya Mbak. Ya, terus Mbak Lina inginnya kalau wali murid ada masalah di sekolah itu harusnya konfirmasi dulu lah dengan pihak sekolah kan. Jadi tidak langsung mengambil sikap beliau ada tindakan sendiri. Terus rencananya Mbak Lina mau mengumpulkan wali murid untuk sosialisasi bahwa kalau ada kejadian yang serupa seperti ini, mohon untuk klarifikasi dulu kepada wali kelas. Dan yang pihak sekolah kan karena memang kejadiannya di sekolah Mbak, tidak bisa langsung wali murid itu langsung ini salah, yang ini benar, itu kan tidak bisa ya Mbak ya. Berarti untuk klarifikasi dulu dia salanannya benar atau salah, jadi tidak langsung memutuskan ya. Selain dari rencana itu, apa ada rencana yang lain lagi, Mbak Lina? Ada sih Mbak, mungkin akan memasang CCTV di kelas untuk memantau kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran gitu Mbak. Jadi biar kita juga ada bukti fisik ya, nanti kalau ada apa-apa itu akan. Jadi rencana yang pertama tadi Mbak Lina ingin mengumpulkan wali murid, kemudian yang kedua ingin memasang CCTV. Kira-kira rencana itu akan direalisasi kapan, Mbak Lina? Rencana kalau untuk yang mengumpulkan wali murid, insya Allah waktu paling dapat semester 1 ini, Mbak. Terus dia, kalau untuk pemasangan CCTV mungkin saya akan mengajukan kepada kepala sekolah dulu karena mungkin untuk penyusunan tahun anggaran 2024, tahun anggaran yang sebentar lagi ini ya Mbak ya. Mungkin seperti itu Mbak. Lalu berarti rencananya kalau yang mengumpulkan wali murid segera sekalian laporan ya. Untuk kemudian pemasangan CCTV memperlukan waktu koordinasi dulu dengan kepala sekolah karena ini terkait dengan pendanaan gitu ya Mbak Lina ya sekalian. Kira-kira nanti yang akan dilibatkan siapa saja Mbak Lina? Tentunya saya sendiri sebagai wali kelas, kemudian juga ada wali murid Mbak, kemudian ada kepala sekolah yang bertanggung jawab, mungkin juga nanti saya akan minta bantuan kakak sejawat juga Mbak, mungkin ada masalah yang sama dengan saya, kemudian juga mungkin ke bendahara bosnya, anggaran dana seperti itu, dan juga mungkin ke rekaman CCTV karena untuk mengetahui pasti neganya di bawah masalahnya bagaimana. Memang sudah ada sesuatunya perlu direncanakan dan dipikirkan matang-matang Mbak ya. Pada rencana Mbak Lina itu sudah cukup bagus dan semuanya sudah sepertinya terencana dengan baik, mulai dari rencana kegiatannya, mulai dari siapa yang terlibat, dan kemudian waktunya juga Mbak Lina sudah menyiapkan dengan matang. Kelihatannya Mbak Lina sudah bisa merencanakan ini atau mencari solusi ini dengan baik Mbak Lina. Rencana Mbak Lina itu sangat bagus sekali. Saya rasa tinggal dilaksanakan saja. Kira-kira dari percakapan kita ini Mbak Lina menentukan bagaimana? Jika ada kasus atau permasalahan dengan siswa di sekolah, itu mohon untuk wali murid itu konfirmasi dulu kepada pihak sekolah yang dia mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jadi tidak langsung memutuskan sendiri, tapi mengambil tindakan sendiri. Dan juga mungkin dengan pemasangan CCTV mungkin akan lebih terkontrol untuk memantau kegiatan siswa di dalam kelas. Jadi memang kesimpulannya wali murid itu jangan mengambil keputusan pihak begitu ya. Harus ada koordinasi dengan pihak sekolah dan selain itu juga pemasangan CCTV kelihatannya sangat membantu Mbak Lina dalam nanti kegiatan atau memantau aktivitas murid itu ya Mbak Lina ya. Saya doakan semoga kegiatan atau rencana yang sudah Mbak Lina rencanakan dengan matang-matang itu berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang menjadi tujuan Mbak Lina juga dapat tercapai dengan baik. Itu Mbak Lina, terima kasih Mbak Gias ya. Ya udah masalah habis buat saya yang tadi masalahnya. Akhirnya saya bisa lega. Perasaannya sekarang lebih lega.
Iya, benar. Lebih mantap untuk melaksanakan rencana saya. Ya, alhamdulillah kalau Mbak Ina sudah tak semakin sekarang sudah menjadi lega, tapi tinggal eksekusi. Saya betul mendoakan saja semoga sukses. Ya, terima kasih Mbak Siti. Sebesar Alhamdulillah Bu Siska sudah selesai kegiatan coaching tadi ya. Bu Siska, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan coaching? Alhamdulillah perasaan saya lega sekali Bu, karena sudah melewati proses coaching hari ini. Ya, Bu Siska, apakah indikatornya yang sudah disampaikan tadi sudah terlampaui atau tercapai? alhamdulillah menurut saya sudah Bu, saya sudah berusaha sekali untuk memenuhi semua indikator ketercapaian yang diinginkan. Oh iya. Bu Siska, tadi menyampaikan sudah tercapai dari indikator. Mengapa bisa menilai seperti itu, Bu? Karena menurut saya setiap alur kita sudah saya lampaui dengan baik. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menjadi pemilihan yang aktif. Saya membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau medis dari alur treatmentnya sudah terlampaui ya dengan melalui dengan baik. Oke, Bu Sista, dari penilaian fisika yang sudah bagus tadi, izinkan saya untuk memberikan penilaian terhadap pengamatan saya terhadap proses coaching fisika tadinya Bu. Ya, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, Bu Siska sudah sangat bagus untuk melakukan proses coaching. Tahapan-tahapan dari alur kita sudah terlalui dengan baik dan sesuai dengan siklusnya. Jadi tahap 1, tahap 2 sudah terlampaui mulai dari tujuan, identifikasi serta aksi, kemudian ada proses tanggung jawabnya sudah terlampaui. Kemudian juga menurut pengamatan saya mulai dari awal sampai akhir proses coaching, tadi ada semacam kedekatan dengan coach ya, sehingga di situ kaitan emosi itu terjalin, sehingga dari coach itu terbuka, coach pun juga menyampaikan masalahnya secara terbuka. Jadi ada pesan akrab di situ, sehingga membantu dari sisi emosional dari masing-masing coach. Saya lihat itu sudah sangat bagus, sudah sangat mampu. Namun ada beberapa hal yang sepertinya perlu ditingkatkan, Bu. Jadi ada semacam ini karena tadi waktunya terburu-buru, jadi sepertinya mungkin waktunya itu agak lebih ditambah gitu, karena supaya kita explore diri coach itu lebih detail gitu nih ya. Terus memang tadi sudah terjalin keakraban gitu, dan saya lihat memang Bu Siska sudah menyampaikan bahwasanya sudah sangat bagus untuk penyampaiannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Siska itu bisa diterima. Nah, ini mungkin laporan yang bisa saya sampaikan. Menurut Bu Siska, langkah-langkah apa yang terus dilakukan lagi untuk mengembangkan kompetensi yang sudah ada tadi? Mungkin saya banyak berlatih Bu, karena memang ini keterampilan mungkin memang tidak bisa ya Bu kalau kita hanya melakukan 1 atau 2 kali, jadi memang harus sering berlatih begitu Bu. Jadi latih kompetensi ini. Jadi istilahnya dibilang-bilangnya lagi sebagai pihak yang lihat gitu ya, perlu ya terus ya dari latihan yang ada akan meningkatkan keterampilan kita gitu. Bu Siska, kalau boleh tahu ini kira-kira kapan Bu Siska tanakannya? Secepatnya saja Bu, secepatnya saja. Terus ini rencananya akan dilakukan bersama siapa dan gimana nih? Rencananya saya ingin melakukan ini dengan rekan saya di sekolah, dengan teman sejawat saja Bu, yang masih satu sekolah begitu. Jadi dilaksanakannya pun nanti di sekolah saja Bu. Jadi waktunya lebih fleksibel kita. Iya.
Jadi akan istilahnya akan bersama-sama menyampaikan sejawat ya sekolah negeri ya itu. Oke, di Siska. Kalau boleh tahu di samping rekan sejawat ya, nanti yang sekiranya akan dilibatkan dengan kegiatan Siska itu siapa lagi? Mungkin selain rekan sejawat nanti ada kepala sekolah tentunya Bu, memang sebagai pengamat atau sebagai supervisor kami. Jadi nanti kita dibantu oleh kepala sekolah untuk bisa menilai kekurangan maupun kelebihan atau bagian kompetensi yang mungkin terus kita tingkatkan lagi. Oh itu jadi ada rekan sejawat yang bantu, kepala sekolah pun juga ditingkatkan Bu ini ya Bu. Oke Bu Siska, sepertinya sudah cukup untuk proses coaching dan pengamatan hari ini. Ini laporan saya sudah istilahnya bisa dipakai Bu Siska untuk lebih tahu kira-kira mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dikembangkan. Ya, tapi intinya keseluruhan insya Allah sudah bagus tinggal lebih sering lagi sepertinya. Siska, ini untuk laporannya ya, nanti mau bisa dibaca-baca lagi. Ya sebelum mengakhiri pertemuan ini saya ingin tahu gimana apa yang sudah didapat Bu Siska dari pertemuan kali ini. Tentunya dari kegiatan kali ini saya belajar banyak bagaimana menjadi seorang coach. Kemudian saya belajar banyak tentang kegiatan-kegiatan dalam coaching. Dan saya juga mendapat masukan yang banyak bagaimana kelebihan maupun kekurangan saya. Jadi saya bisa meningkatkan mana bagian saya yang masih kurang. Oh begitu, baik, berarti sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Baik, Bu Siska, sudah cukup kiranya nanti lebih sering lagi untuk latihan. Terima kasih banyak tadi sudah dikasih kesempatan untuk jadi supervisor. Mudah-mudahan nanti semakin bermanfaat, mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bisa di coaching. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.